Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Sehat? Insya Allah sehat ya. Bapak doakan selalu semoga anak-anakku sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik anakku sekalian, untuk pertemuan hari ini tidak terasa kita sudah masuk ke pertemuan yang keempat. Di pertemuan yang ketiga, kemarin sudah Bapak kasih tugas untuk membaca dari halaman 1 sampai 10. Membaca buku prakarya. Sudah dibaca belum? Got it. Insya Allah sudah dibaca ya. Nah, untuk pertemuan yang keempat ini, kita akan belajar mengenai kerajinan bahan lunak. Ngomong-ngomong kerajinan bahan lunak, untuk produknya sendiri tahu gak contoh produknya apa? Nah, ini untuk contoh produknya sendiri sebenarnya sudah ada dalam kehidupan keseharian kita, bahkan sudah digunakan sama kita. Contohnya apa? Contohnya ada sabun. Contohnya lagi ada dompet, tas, piring. Itu sering kita gunakan. Itu adalah contoh kerajinan bahan lunak. Ya. Baik, untuk kerajinan bahan lunak sendiri, ini ada peta materinya. Nanti yang akan kita pelajari itu, yang pertama ada prinsip kerajinan bahan lunak, kemudian jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak, proses produksi kerajinan bahan lunak. Ini yang akan nanti kita pelajari. Kemudian untuk pembahasan hari ini, kita akan mempelajari mengenai pengertian kerajinan bahan lunak dan prinsip kerajinan bahan lunak. Apa sih prinsip pengertian kerajinan bahan lunak? Nah, pengertian kerajinan bahan lunak adalah suatu produk kerajinan yang menggunakan bahan bersifat lunak. Lunak itu yaitu lentur, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Itu pengertian kerajinan bahan lunak ya. Silakan yang mau di screenshot boleh. Kemudian prinsip kerajinan bahan lunak. Ini untuk prinsip kerajinan bahan lunak ada 3. Yang pertama prinsip keterampilan tangan, kedua prinsip keterampilan teknik, 3 prinsip tradisional. Yang pertama yaitu prinsip keterampilan tangan. Apa sih prinsip keterampilan tangan itu? Nah, prinsip keterampilan tangan itu produk kerajinannya itu mengutamakan keterampilan tangan. Proses pembuatannya itu mengutamakan keterampilan tangan. Ada kerajinan itu yang dibuat oleh tangan, ada juga oleh mesin. Tapi kalau kerajinan ya, dalam pengertiannya juga kerajinan itu suatu karya seni yang dibuat oleh tangan. Tangan siapa? Tangan manusia. Nah, di sini dalam kerajinan bahan lunak ada 3 prinsip, yaitu yang pertama prinsip keterampilan tangan. Keterampilan tangan artinya proses pembuatan kerajinan itu mengutamakan keterampilan tangan. Sampai sini mengerti ya? Paham ya? Insyaallah paham. Yang kedua, ada prinsip keterampilan teknik. Nah, untuk keterampilan teknik sendiri berarti mengutamakan keterampilan tekniknya. Dalam hal ini bisa jadi dari alatnya, dalam menggunakan alat-alatnya. Karena dalam membuat kerajinan memang ada sebagian yang harus menggunakan alat ya, bantuan alat. Misalkan ini di dalam gambar mengukir ya, teknik ukir itu menggunakan alat ya. Itu tentunya kalau kita jarang menggunakan alat tersebut atau bahkan sama sekali tidak pernah menggunakan alat tersebut, itu tidak akan menghasilkan kerajinan yang unik, yang bagus. Karena dalam prinsip keterampilan teknik ini, suatu produk kerajinan itu akan menghasilkan produk yang unik, yang rumit, yang estetik ya. Contohnya yang sabun ini, gambar sabun itu diukir
menjadi ukiran bunga. Itu sangat bagus sekali. Dan prinsip keterampilan teknik ini kita bisa latih dengan cara membiasakan, mempraktekkan terus menerus. Insya Allah nanti dengan cara mempraktekkan terus menerus akan terasah teknik kita, akan menghasilkan nantinya produk yang bagus. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, prinsip tradisional. Untuk prinsip tradisional ini merupakan benda-benda yang mempunyai nilai guna praktis, bersifat universal, dan dibuat dengan keterampilan teknik tangan, namun masih dipengaruhi oleh adat istiadat setempat. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada beberapa produk kerajinan yang jenis karyanya itu dibagi lagi berdasarkan manfaatnya. Yang pertama yaitu kelengkapan busana. Jadi produk kerajinan itu berdasarkan manfaatnya dibagi. Yang pertama, kelengkapan busana. Untuk kelengkapan busana ini untuk apa sih? Nah, kelengkapan busana ini biasanya untuk mempercantik, menambah keindahan dalam penampilan kita, dalam penampilan busana kita, pakaian kita ya. Contohnya apa? Contohnya produknya itu seperti aksesoris gelang, kalung, bros, dan cincin. Itu kelengkapan busana. Yang kedua, kelengkapan suatu benda. Contohnya apa? Contohnya kotak tisu yang dilengkapi dengan hiasan keramik pada bagian muka. Nah, ini di gambar tersebut, ini keramiknya sebenarnya bisa nanti dibuka. Ya, setelah tisu itu habis, nanti bisa diganti lagi dengan tisu yang baru. Keramiknya tinggal dibuka aja seperti itu. Kemudian yang ketiga, kelengkapan rumah atau bangunan. Contohnya apa? Contohnya air mancur berbentuk kodok di taman rumah, atau air mancur yang terbuat dari keramik, apapun itu ya bentuknya. Kemudian yang keempat yaitu kelengkapan keperluan ritual atau upacara adat. Contohnya lilin. Nah, lilin ini banyak digunakan untuk berbagai acara ritual dan pesta adat. Contohnya ketika ulang tahun, biasanya suka pakai lilin kan, tiup lilinnya. Nah, itu. Itu gunanya keperluan ritual atau upacara adat. Nah, dari keempat kebermanfaatan itu, maka kerajinan bahan lunak itu dapat dikategorikan sebagai produk-produk, diantaranya produk untuk menambah keindahan. Yang kedua, memberi penekanan atau kekhasan pada suatu benda. Yang ketiga, menjadi persyaratan pemakaian. Yang keempat, merupakan pertanda atau simbol. Yang kelima, dibuat khusus sesuai benda aslinya. Yang keenam, sebagai bagian dari karya seni. Itu ya. Baik anak-anakku sekalian, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sekian dulu ya. Jadi untuk pertemuan hari ini kita belajar mengenai pengertian kerajinan bahan lunak dan juga prinsip kerajinan bahan lunak. Untuk pertemuan selanjutnya, insya Allah kita akan membahas mengenai jenis dan karakteristik bahan lunak. Baik, mau tugas atau enggak? Baik, karena kemarin sudah libur 1 minggu ya, Bapak akan kasihkan tugas. Nice. Tugasnya sudah ada di buku prakarya, atau nanti Bapak juga sediakan di
menu tugas. Tugasnya yaitu kalian silakan mengidentifikasi manfaat kerajinan bahan lunak. Carilah produk kerajinan bahan lunak, kemudian tempelkan gambarnya atau gambarkan bentuknya. Nanti anak-anak sekalian boleh cari produk kerajinannya di Google boleh. Produknya yang kerajinan bahan lunak ya, jangan kerajinan yang lainnya. Kerajinan bahan lunak silakan cari. Nanti bisa ditempelkan atau bisa digambar kalau mau. Kalau nggak mau ribet ya tinggal cari di Google. Boleh, nanti nggak harus ditempelkan di buku, langsung mau di laptop ya, di Microsoft Word ditulis juga boleh, diketik. Kemudian nanti setelah itu tuliskan bahan dasar kerajinan bahan lunaknya. Yang ketiga, tuliskan bentuk kerajinan bahan lunak. Keempat, tuliskan kebermanfaatan kerajinan bahan lunak. Ungkapkan perasaannya. Nah, ini ada lembar kerjanya. Nanti anak-anakku sekalian, kalian buat dulu tabel seperti ini ya. Tabelnya seperti ini. Nanti kumpulkannya, berarti ada gambar produk kerajinannya dan juga tabel seperti ini. Ditulis. Nanti contohnya produk kerajinan bahan lunak. Produknya apa? Misalkan piring. Nah, piring bahan dasarnya bahan dasar kerajinannya apa? Dari apa? Dari tanah liat. Bentuk kerajinan bahan lunak, bentuknya seperti apa? Misalkan bulat, bundar ya. Kemudian manfaat kerajinan bahan lunaknya. Manfaatnya untuk apa? Tadi manfaatnya ada berapa tuh? Ada 4 ya. Nah, manfaatnya misalkan untuk ritual ataupun untuk kebermanfaatan bangunan atau untuk busana. Untuk apa kalau piring termasuknya ya? Seperti itu. Baik, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sekian. Dan jangan lupa tugasnya dikerjakan ya, Bapak tunggu. Untuk batas pengerjaan tugasnya, Bapak kasih waktu batas maksimalnya 2 minggu dari hari ini. Jadi 2 minggu ke depan itu harus dikumpulkan semuanya. Baik, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sekian. Mari kita tutup dengan membacakan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.